keyakinannya, termasuk menampakkan diri seperti hal-hal yang menyeramkan. Kita juga banyak tradisi di sini, orang yang sesemberahan, ada juga orang yang punya tradisi, bahkan ketika pernikahan. Kalau nikah sama orang Betawi harus bawa roti buaya. Makanya jangan salahkan kalau nanti jadi buaya. Tapi asalkan buaya laut, bukan buaya darat gitu ya. Kalau buaya laut itu nggak apa-apa, yang di darat nih yang bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bicara tradisi, sebenarnya Islam bukan anti tradisi, Islam bukan anti budaya. Islam bersamaan dengan budaya, wa'mur bil urfi. Kita harus kembali pada uruf. Ma ta'arafan nas, apa yang diketahui oleh kita, oh udah ma'ruf itu. Oh itu udah diketahui. Kalau adat mayak ta'atun nas wa takarrar, apa yang jadi kebiasaan kita dan diulang-ulang, itu adat. Jadi nggak mungkin hidup nggak punya adat, tidak mungkin hidup ini tanpa ada urufnya, tanpa tradisinya. Tapi kapan tradisi itu benar dan kapan tradisi itu salah, dan kapan tradisi itu tidak dimaknai salah atau tidak dimaknai benar. Ibu bapak sekalian, ketika tradisi berkenaan dengan keagamaan, itu pasti dihukumi salah atau benar. Oh ini tradisi berkenaan dengan ibadah, maka ibadah harus ada tuntunan dari Allah. Al-aslu fil ibadah wal ibadati al-haram. Asal dalam ibadah itu haram, gak boleh bikin-bikin sendiri tradisi ibadah. Tapi al-aslu fil muamalah, termasuk fil urfi al-ibahah. Asal di dalam urut kebiasaan kita pada dasarnya tidak boleh-boleh saja. Oleh karena itu ada tradisi pesta. Ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, kemudian menemukan orang Madinah, itu ada pesta Nairus dan Mahrajan. Pesta pada musim pergantian musim semi kepada musim, ya, dari kemarau kepada musim semi, dari musim kepada ada namanya Mahrajan pada perayaan, pada hari gugur, pada musim gugur misalnya. Itu ada pesta. Apa kata Rasulullah? Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Apa? Yaumal fitri wa yaumal adha. Allah sudah mengganti ada tradisi dan keagamaan kita punya pesta. Pesta apa? Yaumul id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ketika di rumah Rasulullah ada jariyah, ada budak-budak yang nyanyi-nyanyi ketika lebaran, sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hentikan, ada Rasulullah, jangan sampai pakai alat musik di depan Rasulullah. Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Biarkan Abu Bakar, karena kita sedang lebaran dan berlebaran adalah berbahagia. Ada waktu penting, jangan sampai di dalam keagamaan kita pesta ini dicampur dengan yang haram, laki-laki campur dengan perempuan, minum minuman keras, zina-zina dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu ada di dalam Islam. Ada tradisi yang memang diharamkan. Tradisi apa Pak? Yang itu mengganggu terhadap akidah. Kalau kita sampai menyembah kepada selain Allah, kalau kita sampai ada kekufuran, itu tidak boleh. Itu adalah tradisi yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk tradisi agama lain, ketika diartikan sebagai ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ada tradisi, ada umpamanya hari-hari besarnya agama lain, kita tidak boleh ikut. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu. Itu namanya toleransi. Tidak usah bercampur dengan mereka, ikut merayakan hari besarnya mereka, tidak perlu. Kecuali pejabat. Kenapa? Atas nama bangsa Indonesia menjaga kerukunan, itu karena dia adalah memimpin. Tapi kita tidak perlu ikut. Biarkanlah mereka, nggak usah ikut-ikutan. Makanya tradisi-tradisi harus kita perlu diseleksi. Tetapi ada tradisi yang tidak sama sekali itu dihitung oleh Islam apakah benar atau tidak. Seperti kita merayakan apa? Hari kemerdekaan. Pada dasarnya nggak ada hubungan dengan keagamaan. 17 Agustus tidak perlu ada kita berbicara dengan keagamaan pada dasarnya. Tapi ketika dihubungkan dengan cinta tanah air, hubbul watan minal iman, maka di situ ada nilai keimanan ketika cinta pada negara. Mungkin sama dengan ibu bapak sekalian punya tradisi ulang tahun. Ibu-ibu masih punya tradisi ulang tahun? Udah enggak? Ada enggak bapak-bapak, kakek-kakek yang punya tradisi merayakan anniversary pernikahannya? Aduh, ini enggak ada yang romantis ini. Boleh Pak merayakan pernikahannya? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Nabi merayakan maulidnya dengan cara berpuasa.
Kalau kita merayakan perkawinan, Pak, boleh. Dengan cara apa? Memberi hadiah, belikan hadiah buat istrinya, belikan berlian segepok. Langsung ibu-ibu kan senang. Hadiahkan pada ulang tahun perkawinanku, saya belikan berlian dan emas segepok untuk istriku. Inilah peringatan dari pernikahan kita. Ibu-ibu sekalian, mungkin sekedar mengingat-ingat, sekedar bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita memberikan hadiah, itu boleh saja. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, tradisi ada yang memang sudah ditetapkan oleh agama, seperti hanya lebaran itu dibikin tradisi, bikin pesta. Ada tradisi yang memang dilarang, tidak boleh kita sampai menyekutukan Allah, apalagi dengan yang haram. Ada tradisi itu yang sifatnya boleh saja, tapi ketika itu dihubungkan dengan nilai-nilai agama, maka tradisi itu menjadi bernilai pahala.